Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Odi Madani, NIM 2102010006, dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar Escap MCAP dengan mata kuliah Manajemen Patient Safety. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor prosedur sterilisasi. Apa itu sterilisasi? Sterilisasi adalah pembebasan suatu material, bahan, ataupun alat dari berbagai mikroorganisme hidup yang terdapat dalam suatu benda. Sel-sel vegetatif, bakteri, dan fungsi dapat dimatikan pada suhu 60 derajat Celcius dan dalam waktu 5-10 menit. Namun, spora fungi dapat mati pada suhu di atas 80 derajat Celcius dan spora bakteri baru mati di atas suhu 120 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuan dilakukannya sterilisasi ada 5. Yang pertama, mencegah terjadinya infeksi. Yang kedua, mencegah kontaminasi dari mikroorganisme. Yang ketiga, menunjang penyembuhan dalam proses perawatan. Yang keempat, menjaga peralatan agar lebih awet. Yang kelima, menjamin kebersihan dan alat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi. Jenis organisme yang ada, sebagian mikroorganisme sangat sulit dibunuh. Sebagian lainnya dapat dengan mudah dibunuh. Jumlah dan jenis materi organik yang melindungi mikroorganisme. Darah atau jaringan yang menempel pada alat-alat yang kurang bersih berfungsi sebagai pelindung mikroorganisme selama proses sterilisasi. Jumlah retakan dan celah pada peralatan tempat mikroorganisme. Mikroorganisme berkumpul di dalam dan dilindungi oleh goresan, retakan, dan celah seperti jepitan yang bergerigi tajam dari cunam jaringan. Akhirnya, tanpa pembersihan dan teliti untuk membuang sisa bahan organik yang melindungi mikroorganisme selama proses sterilisasi tidak akan dapat menjamin tercapainya sterilisasi. Jumlah mikroorganisme lebih mudah membunuh satu organisme daripada yang banyak. Jenis peralatan yang disterilisasi. Yang pertama, peralatan kesehatan yang terbuat dari logam, contohnya seperti pinset, gunting, spekulum, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan kesehatan yang terbuat dari kaca, contohnya seperti semprit atau spuit, tabung kimia, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan kesehatan yang terbuat dari karet, contohnya seperti kateter, sarung tangan, pipa penduga lambung, drain, dan lain-lain. Yang keempat, peralatan kesehatan yang terbuat dari ebonit, contohnya seperti kanul rektum, kanul trakea, dan lain-lain. Yang kelima, peralatan kesehatan terbuat dari email, misalnya bengkok, baskom, dan lain-lain. Yang keenam, peralatan kesehatan yang terbuat dari porselin, contohnya seperti mangkok, cangkir, piring, dan lain-lain. Yang ketujuh, peralatan kesehatan terbuat dari plastik, contohnya seperti selang infuset, dan lain-lain. Yang kedelapan, peralatan kesehatan yang terbuat dari tenunan, contohnya seperti kain kasa, tampon, dak operasi, baju, spray, sarung bantal, dan lain-lain. Macam-macam sterilisasi. Ada beberapa metode sterilisasi dibagi menjadi 2, yaitu secara fisik. Secara fisik ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, sterilisasi panas, atau bisa disebut kering atau basah. Yang kedua, sterilisasi radiasi. Adapun secara alamiah, yang pertama sterilisasi dingin atau perendaman, yang kedua sterilisasi gas. Metode sterilisasi ada 6. Yang pertama, pemanasan basah. Yang kedua, pemanasan kering. Yang ketiga, pemanasan bertahap. Yang keempat, perebusan. Yang kelima, radiasi ionisasi. Yang keenam, sterilisasi dengan zat kimia.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi. Adapun proses sterilisasi, yang pertama tadi itu metode pemanasan. Yaitu metode pemanasan ini, sterilisasi menggunakan suatu alat yang bernama autoclave, di mana alat ini mempunyai tekanan uap yang nantinya akan menghancurkan mikroba dengan koagulasi dan denaturasi protein seluler yang ada pada suatu alat-alat yang terkontaminasi. Uap yang dipakai harus mempunyai suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 15 menit. Yang kedua, metode pemanasan kering. Pemanasan kering sering dilakukan dalam sterilisasi alat-alat gelas di laboratorium, di mana menggunakan oven dengan suhu 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 jam sampai 2 jam. Yang ketiga, metode pemanasan bertahap. Pemanasan bertahap dilakukan bila media atau bahan kimia tahan terhadap uap 100 derajat Celcius. Pemanasan bertahap atau tindalisasi dilakukan dengan cara memanaskan medium atau larutan menggunakan uap selama 1 jam setiap hari untuk 3 hari berturut-turut. Yang keempat, metode perebusan. Perebusan adalah pemanasan dalam air mendidih harus pada suhu 100 derajat Celcius. Yang kelima, metode radiasi ionisasi. Daya disinfektan yang lebih kuat. Salah satu contoh radiasi ionisasi adalah sinar gamma yang dipancarkan dari kobalt sampai 10. Yang terakhir, sterilisasi dengan zat kimia. Bahan yang menjadi rusak bila disterilkan pada suhu yang tinggi dapat disterilkan secara kimiawi. Bahan-bahan tersebut, faktor yang menunjang keberhasilannya adalah dengan menambah serta mengatur dosis atau takaran yang sesuai pada bahan-bahan untuk steril tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.